Pagi. Benar dengan Ibu G? Iya, benar. Oke. Ibu, perkenalkan, saya perawat Mita. Saya bertugas di pagi hari ini. Ibu, saat ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai kista Bartholin. Ini memerlukan waktu sekitar 3-5 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, Ibu. Kalau Ibu bersedia, baiklah, saya akan mulai pendidikan kesehatan di pagi hari ini. Nah, Ibu, ini saya sudah membuatkan leaflet mengenai kista Bartholin. Silakan dibaca. Sesuai keluhan, Ibu datang ke rumah sakit karena merasakan nyeri yang hebat disebabkan munculnya kista Bartholin, benar? Oke. Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu kista Bartholin itu apa? Belum. Oke, Ibu. Jadi, kista Bartholin itu merupakan benjolan yang berisi cairan. Nah, perlu diketahui, Bartholin ini merupakan kelenjar yang letaknya berada di bagian alat reproduksi wanita atau vagina, lebih tepatnya di bagian sisi bibir vagina. Nah, kok bisa sih muncul kista Bartholin itu? Jadi kista itu muncul karena adanya penyumbatan pada saluran kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar Bartholin ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan intim atau berhubungan seksual. Nah, masalah yang terjadi, saluran pada kelenjar Bartholin tersebut tersumbat. Itu menyebabkan cairan tidak dikeluarkan melainkan tertampung pada saluran tersebut. Sehingga lama-kelamaan cairan yang tertampung itu akan menyebabkan pembengkakan atau benjolan yang membentuk kista. Nah, penyebab dari penyumbatan tersebut itu dari beberapa penelitian disebabkan karena adanya infeksi dari bakteri-bakteri. Nah, selain itu penyebab yang lain juga bisa disebabkan karena adanya riwayat operasi pada vagina ataupun cedera atau luka. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pada saluran Bartholin tersebut. Nah, makanya timbullah kista Bartholin ini. Nah, untuk penanganan pada kista Bartholin ini, pertama apabila kista yang dirasakan itu masih kecil atau baru muncul, tetapi bisa juga menimbulkan nyeri, segera memeriksakan diri ke dokter, biar nanti langsung segera ditangani, sehingga kista tersebut tidak akan berkembang menjadi lebih besar lagi, tidak akan mengalami infeksi lagi. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan jika sudah infeksi? Jadi pada saat kista tersebut sudah mengalami infeksi atau lebih berkembang menjadi abses, itu harus dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam benjolan tersebut. Karena cairan tersebut sudah bercampur dengan nanah, maka dari itu segera dikeluarkan, mencegah terjadinya komplikasi yang lain. Nah, untuk pencegahannya sendiri, itu bisa dilakukan dengan cara personal hygiene yang benar atau kebersihan diri yang baik dan benar. Misalnya ketika buang air besar atau buang air kecil, segera membersihkan bagian kewanitaan dengan benar, yaitu membersihkan dari arah depan ke belakang, kemudian mencuci tangan, pokoknya menjalani kebersihan diri dengan baik dan benar. Itu merupakan suatu pencegahan untuk mencegah terjadinya kontaminasi dengan bakteri-bakteri penyebab kista Bartholin. Selain itu, untuk pencegahannya bisa menghindari aktivitas-aktivitas yang memungkinkan terjadinya cedera pada bagian vagina. Kemudian apabila saat berhubungan seksual bisa menggunakan alat pelindung seperti kondom untuk mencegah infeksi menular seksual. Oke, seperti itu Bu penjelasan yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik Ibu, sebelumnya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bisakah Ibu mengulanginya? Dari penjelasan tadi yang bisa saya simpulkan adalah kista Bartholin itu merupakan benjolan di area vagina yang disebabkan oleh penyumbatan pada saluran kelenjar Bartholin. Nah, untuk cara pencegahannya itu segera periksakan diri ke dokter, menjaga kebersihan area kewanitaan, menghindari aktivitas yang bisa menyebabkan cedera di area vagina, dan menggunakan kondom saat berhubungan intim. Oke, nah jadi Ibu sudah paham ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung tentang sesuatu yang sudah saya jelaskan tadi? Tidak ada. Oke, syukurlah kalau sudah bisa dipahami. Oke, jadi Ibu seperti itu penjelasan saya mengenai kista Bartholin dan juga pencegahannya. Semoga kedepannya lagi kista Bartholin tidak akan kambuh atau tidak akan muncul lagi. Semoga sudah sembuh total. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga Ibu cepat sembuh. Saya permisi dulu Bu ya. Selamat pagi Bu.